Belajar dari kehidupan Yesus. Seri pertama. Di pesta pernikahan, wanita, waktuku belum tiba. Sejak hari ketika dia mendengar pengumuman malaikat di rumahnya di Nazaret, Maria sangat menghargai setiap bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Kehidupannya yang manis dan tidak egois meyakinkannya bahwa dia tidak lain adalah utusan Tuhan. Namun dia juga merasakan keraguan dan kekecewaan. Dan dia merindukan saat di mana kemuliaannya akan dinyatakan. Kematian telah memisahkannya dari Yusuf, yang telah berbagi pengetahuannya tentang misteri kelahiran Yesus. Sekarang tidak ada seorang pun yang dapat dia ceritakan harapan dan ketakutannya. 2 bulan terakhir ini sangat menyedihkan. Dia telah berpisah dari Yesus, yang dengan simpatinya dia temukan penghiburan. Dia merenungkan kata-kata Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas 2 ayat 35. Dia mengenang 3 hari penderitaan ketika dia mengira dia telah kehilangan Yesus selamanya. Dan dengan hati cemas dia menantikan kedatangannya kembali. Di pesta pernikahan dia bertemu dengannya, anak laki-laki yang sama, lembut dan berbakti. Namun dia tidak sama, wajahnya berubah. Hal ini menunjukkan jejak konfliknya di padang gurun. Dan ekspresi martabat dan kuasa yang baru memberikan bukti akan misi surgawinya. Bersama dia ada sekelompok pemuda yang matanya mengikuti dia dengan penuh hormat dan memanggil dia guru. Para sahabat ini menceritakan kepada Maria apa yang telah mereka lihat dan dengar pada saat pembaptisan dan di tempat lain. Mereka menyimpulkan dengan menyatakan, kami telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Yohanes 1 ayat 45. Seraya para tamu berkumpul, banyak yang tampak asik dengan suatu topik yang amat menarik. Kegembiraan yang tak tertahan meliputi rombongan orang. Kelompok-kelompok kecil berbincang bersama dengan nada penuh semangat namun tenang. Dan tatapan penuh rasa ingin tahu tertuju pada putra Maria. Ketika Maria telah mendengar kesaksian para murid mengenai Yesus, dia merasa gembira dengan kepastian bahwa harapannya yang telah lama dia dambakan tidak akan sia-sia. Namun dia akan menjadi lebih dari sekedar manusia jika tidak ada jejak kebanggaan alami seorang ibu yang tercampur dengan kegembiraan suci ini. Ketika dia melihat banyak pandangan tertuju pada Yesus, dia rindu agar dia membuktikan kepada orang-orang bahwa dia benar-benar yang dimuliakan Tuhan. Dia berharap mungkin ada kesempatan baginya untuk melakukan mujizat di hadapan mereka. Merupakan kebiasaan pada masa itu, kalau pesta pernikahan berlangsung beberapa hari. Pada kesempatan ini, sebelum pesta berakhir, diketahui bahwa persediaan anggur telah habis. Penemuan ini menimbulkan banyak kebingungan dan penyesalan. Merupakan hal yang tidak biasa untuk tidak ada anggur pada acara-acara perayaan. Dan ketidakadaannya anggur tampaknya menunjukkan kurangnya keramah tamahan. Sebagai kerabat dari pihak-pihak tersebut, Maria telah membantu pengaturan pesta tersebut. Dan dia sekarang berbicara kepada Yesus mengatakan, mereka tidak punya anggur. Kata-kata ini merupakan suatu isyarat agar dia dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi Yesus menjawab, wanita, apa urusanku denganmu? Saatku belum tiba. Jawaban ini meskipun tampak kasar bagi kita, tidak menunjukkan sikap dingin atau tidak sopan. Bentuk sapaan juru selamat kepada ibunya sesuai dengan kebiasaan Timur. Itu digunakan terhadap orang-orang yang kita ingin menunjukkan rasa hormat.
Setiap tindakan dalam kehidupan Kristus di dunia selaras dengan ajaran yang Dia sendiri berikan. Hormatilah ayah dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12. Di kayu salib dalam tindakan kelembutannya yang terakhir terhadap ibunya, Yesus kembali menyapa ibunya dengan yang sama. Sebagaimana Dia menyerahkan ibunya ke dalam pemeliharaan murid yang paling dikasihinya. Baik di pesta pernikahan maupun di kayu salib, kasih diungkapkan dalam nada dan penampilan serta sikap menafsirkan perkataannya. Pada kunjungannya ke bait suci pada masa kanak-kanaknya, ketika misteri pekerjaannya terungkap di hadapannya, Kristus berkata kepada Maria, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengurus pekerjaan Bapakku?" Lukas 2 ayat 49. Kata-kata ini menjadi inti dari seluruh kehidupan dan pelayanannya. Segala sesuatu ditunda demi pekerjaannya. Pekerjaan penebusan besar yang ingin Dia selesaikan dengan datang ke bumi ini. Sekarang Dia mengulangi pelajaran itu. Ada bahayanya jika Maria menganggap hubungannya dengan Yesus memberinya hak khusus atas Yesus dan haknya pada tingkat tertentu untuk mengarahkan Dia dalam misinya. Selama 30 tahun Dia telah menjadi anak yang penuh kasih dan penurut baginya, dan kasihnya tidak berubah. Tetapi Dia sekarang harus melakukan pekerjaan Bapanya sebagai putra yang maha tinggi dan juru selamat dunia. Tidak ada ikatan duniawi yang dapat menghalangi Dia dari misinya atau mempengaruhi perilakunya. Dia harus berdiri bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Pelajaran ini juga untuk kita. Tuntutan-tuntutan Tuhan sangat penting, bahkan dalam ikatan hubungan manusia. Tidak ada daya tarik duniawi yang dapat mengalihkan kaki kita dari jalan yang Dia perintahkan untuk kita lalui. Satu-satunya harapan penebusan bagi umat manusia yang berdosa adalah di dalam Kristus. Maria dapat memperoleh keselamatan hanya melalui anak domba Allah. Dalam dirinya Dia tidak mempunyai kelebihan apapun. Hubungannya dengan Yesus menempatkannya dalam hubungan rohani dengannya yang tidak berbeda dengan hubungan jiwa manusia lainnya. Hal ini ditunjukkan dalam perkataan Juru Selamat. Dia memperjelas perbedaan antara hubungannya dengan Dia sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah. Ibarat kekerabatan di antara mereka sama sekali tidak menempatkan kesetaraan dengannya. Kata-kata "saatku belum tiba" menunjukkan fakta bahwa setiap tindakan kehidupan Kristus di bumi merupakan penggenapan rencana yang telah ada sejak zaman kekekalan. Sebelum Dia datang ke bumi, rencana telah terbentang di hadapannya sempurna dalam segala detailnya. Namun saat Dia berjalan di antara manusia, Dia dibimbing selangkah demi selangkah oleh kehendak Bapa. Ia tidak segan-segan bertindak pada waktu yang ditentukan. Dengan ketundukan yang sama, Ia menunggu hingga waktunya tiba.